sana kita upayakan banyak istighfar, tawadhu hati kita, nggih, tawadhu hati kita. Karena ketika kita ada istighna, perasaan merasa cukup, aku iso, aku pinter, aku begitu, kadang Allah berikan yang lain. Bahkan enek sing karena saking tawadhuna kemudian yang mestinya risti itu malah iso nglakoni apa-apa begitu. Sing kudune ra iso nglakoni malah iso nglakoni apa begitu nggih. Nggih, rahasia Allah tadi nggih. Juga yang perlu diperhatikan niku pokonen padha ngalahe nggih. Padha ngalahe, rebutan ngalah. Nggih, rebutan ngalah pokoknya. Jangan sampai udur-uduran gara-gara yang 11 ya tadi? Gimana? Apa? Yang bimbing tanggal 11. Saya kan tanggal 10. Oh enggak. Apa baru selesai? Oh, di sana. Oh, kalau besok di Mekah dan Madinah, insya Allah makanan itu disediakan, cuman memang mengambil sendiri-sendiri. Jadi tidak ada relawan. Nah kalau ini ada relawan ini, membawakan makanan dari sana ke sini. Besok digilir relawannya tiap regu. Jadi yang makan pagi ini regu 1 dulu, makan siang nanti regu 2, makan malam regu 3, terus muter gitu, bergantian menjadi relawan untuk sesama jamaah. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Bisa? Kalau ini informasi tidak lakukan informasi. Yang belum selesai tidak ada masalah, sambil diselesaikan karena waktu kita agak mepet. Nanti sholatnya di jamaah atau enggak ini, Ustaz? Belum, berarti nanti sholat duhur ya. Monggo derek di sini oke, di sana oke. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Kalau tadi sudah dijelaskan, sudah selesai sampai amalan 10 Dzulhijjah. Ini insya Allah akan disampaikan amalan selanjutnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Insya Allah nanti akan disampaikan Ustadz Zainal, Ustadz Bambang Sukirno. Ya ini alhamdulillah ini tahun ini komplit sekali, pembimbingnya rawuh semua ini, hampir semuanya, yang sepuh maupun yang muda rawuh, istimewa sekali. Jadi nanti kita manfaatkan. Nanti monggo bapak-bapak ibu-ibu yang masih perlu pendalaman juga boleh ditanyakan. Langsung saja, sudah siap? Kita akan menyimak penjelasan lanjutan dari Ustadz Bambang Sukirno. Setiap tahun berangkat haji kecuali 2 tahun. Insya Allah tahun ini berangkat lagi ya Ustaz. Nanti ketemu di Mekah. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mugi-mugi ibu-ibu, bapak-bapak sedaya dipun paringi Allah kesehatan. Saged nemindakake haji.
Nggih, saged napa numindake rukunipun wajibipun wangsul membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Gandeng niki wau tanggal pinten, Bu, Pak? Monggo takbiran, ini kan riyadin nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ibu-ibu tanggal 10 itu mulai penyembelihan, termasuk penyembelihan dam, karena kita insya Allah akan menjalankan haji tamattu. Ya, ada. Oh ya. Nah, nanti insya Allah dan kita tidak disembelih tanggal 10 karena itu sedang padat-padatnya. Biasanya diagendakan tanggal berapa Pak Harno? Ya, 11 atau 12. Insya Allah nanti ada perwakilan yang menyaksikan penyembelihan dam kita. Nah, apa yang kita lakukan di tanggal 11? Intinya adalah kita itu banyak zikir, wirid, takbiran, ngaji, ning aja ngrasani tangga. Ngrasani kanca aja ya. Nah, maka mulai sekarang berlatih untuk meminimalisir penggunaan handphone. Kadang-kadang kita sekarang ini hidup kita itu terpancang oleh handphone ya. Nah, ini nanti dikurangi, di sana nanti membaca Al-Qur'an, wirid, zikir. Gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, di tanggal 11 itu kegiatan kita hanya melempar jumroh ula wusta akobah. Apa Bu? Ula wusta akobah. Kapan mulainya? Ba'da zawal. Ba'da zawal itu adalah setelah matahari di tengah terzawal itu condong, maksudnya masuk zuhur. Nah, jadwal jamaah haji di sana untuk Indonesia biasanya pagi, karena pakai fikih darurat. Mergo wong Indonesia itu cilik-cilik, nek disenggol guling gampang mati, ya ta? Akhirnya karo pemerintah Saudi diparingi jadwal enjing. Tapi alhamdulillah sejak berdirinya Amal Syuhada kita menghindari pagi. Tapi kita berusaha betul memenuhi sesuai fikih yaitu ba'da zawal. Karena siang itu panas, ngentang-ngentang, panas sekali, bisa pingsan kalau tidak kuat. Karena jaraknya cukup jauh, maka biasanya diagendakan habis asar atau habis maghrib. Gitu ya Pak Arna ya. Nanti ini situasional. Melempar jumroh yang pertama yaitu ula, itu 7 krikil. Bismillahi Allahu Akbar. Monggo. Bismillahi Allahu Akbar. Kelotak siji ya. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Enten sing ngangge kursi roda, mboten saged nderek, mboten menapa mengke dipun wakili. Jadi yang nanti melakukan atau mewakili bisa keluarganya, bisa pembimbingnya, titip nama, titip batu nanti dilemparkan. Bismillahi Allahu Akbar an bujuminem. Ngoten nggih. An bujuminem klothak ping 7 kira. Mantun niku minggir donga. Donga
Doa terserah, nanti insya Allah akan dipimpin, mau doa sendiri-sendiri juga boleh. Berusaha Ka'bah ada di sebelah kiri, ya insya Allah nanti akan dibimbing. Tapi kalau seandainya yang longgar itu sebelah kanan juga tidak masalah. Kenapa kok diusahakan sebelah kiri? Karena Rasulullah dulu ketika melempar Ka'bah sebelah kiri. Sekarang ini dibikin oleh pemerintah itu bulat, jadi dari kanan dari kiri bisa. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, seberangnya yang dilempar itu dulu gunung. Jadi nempel, makanya orang susah. Tapi ternyata kalau kita baca di dalam fikih, ada athar sahabat di mana Umar bin Khattab juga pernah melempar dari bukit. Dari bukit. Jadi Ka'bahnya sebelah kanan. Maka dua-duanya sah. Tapi kalau nanti diarahkan Ka'bah sebelah kiri, yaitu mengikuti Rasul. Gitu ya. Tapi kalau nanti karena situasi sebelah kanan itu juga sah, tidak masalah. Yang penting batunya masuk di dalam haud. Haud itu adalah sumur. Jadi nempel, pastikan tidak kelempar keluar. Kalau kelempar keluar harus diulangi. Jadi kalau ada, karena bapak-bapak iki roso ahli binaraga terus membalangi kenemenan mergo setane ketok setan gede diwantem buas mental ngono nggih. Lah niku harus dibaleni. Karena harus dipastikan masuk ke dalam sumur. Nanti di wusta juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ping 7 minggir donga. Pun nggih. Nah, setelah itu pindah ke Aqobah yang paling ujung. Nanti kita praktekkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 ping 7 gitu. Mantun niku mboten enten donga, dadi langsung balik kanan ke tenda. Itu Bu ya. Paham sampai di sini ya? Nah, itu yang juga kita lakukan nanti di tanggal 12 sama. Itu juga yang dilakukan nanti di tanggal 13 sama. Sama. Nah, ibu-ibu, karena program amal syuhada itu nafar tsani, jadi ada yang disebut nafar awal, ada yang disebut nafar tsani. Nafar awal itu pulang duluan, tanggal 12 check out dari Mina. Itu pengertian nafar awal, gampangannya begitu ya. Check outnya kapan? Tanggal 12. Nafar tsani kapan? Check outnya tanggal 13. Nah, check outnya kalau kita niat nafar awal itu harus sebelum maghrib. Kalau maghrib kok masih gentayangan di Mina, harus dilengkapkan menjadi 13. Jadi nafar tsani. Tapi kalau amal syuhada, insya Allah programnya nafar tsani, jadi tanggal 13. Nah, karena 13 itu biasanya sejak pagi itu sudah dioprak-oprak, dia disuruh pulang. Biasanya ngelemparnya siang panas sekali. Nah, kadang-kadang amal syuhada pernah juga melakukan pagi. Betul ya Pak Zainal ya? Nah, ini nanti juga tidak usah dibikin ribut. Loh kan fikihnya itu ba'da zawal, iya. Tapi ada athar dari sahabat namanya kalau tidak salah Ibnu Abbas, itu yang juga membolehkan, memang tidak umum itu di pagi hari. Apalagi itu yaumun nafar, hari di mana memang programnya kita keluar. Salah satunya adalah ada yang berdalil kalau nafar awal itu sudah dibolehkan keluar, ya nafar yang kedua itu sendiri juga ya sudah sah gitu loh pagi. Jadi nanti itu tidak usah menjadi perdebatan karena pernah terjadi di amal syuhada itu gara-gara situasi dioprak-oprak karo syarikah karo maktab, kemudian pulangnya pagi hari melempar, ada yang baleni Pak. Ada yang baleni lah ini nanti menurut saya tidak perlu seperti itu. Nanti saya carikan argumentasinya. Saya pernah baca bahwa di yaumun nafar itu memang ada ulama yang membolehkan di pagi hari.
Tapi nanti tetap akan diperjuangkan bagaimana siang hari sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Gitu ya Bu ya, Pak ya. Jadi 11, 12, 13 itu amalannya sama. Kerikil siapkan 21, 21, 21. Jumlahnya berapa? 63 ditambah tanggal 10 7 kerikil 70. Siapkan kerikil 70. Dan ibu-ibu melempar jamroh itu meskipun sejarahnya adalah melempar setan, tapi di dalam hadis sudah disebutkan itu dikonversi menjadi zikir. Jadi tidak usah terlalu semangat. Rumongso ketok setan dibualang sak kemenge, serandal masuk, kopiah masuk, nanti malah nanti itu berlebihan namanya. Apalagi insya Allah amal suhaja haji reguler tendanya agak jauh dari Jamarot. Tenda yang paling dekat dengan Jamarot itu ditempati menteri-menteri, anggota DPR, pokoknya pejabat-pejabat. Itu maktabnya, tendanya pas di depannya itu. Nomornya 111 terus 112. Itu memang di situ. Dan saya berpikir lama karena pernah di situ, kenapa ya kok pejabat itu selalu ditaruh sini? Mungkin mergo dosane akeh. Jadi ditekakne Jamarot, dibualang. Nah ini ibu-ibu ini tenang, dosane ora akeh, wadon, tendone adol. Bukan gitu ya. Nah setelah itu nanti terus kita balik ke Mekah. Ada satu rukun yang belum dilakukan, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu masuk rukun, harus dikerjakan, kalau tidak hajinya tidak sah. Insya Allah nanti dikerjakannya setelah kita kembali ke Mekah. Kenapa? Karena memang tidak ada angkutan ke Mekah kecuali haji khusus. Haji khusus itu dia nyarter bis, jadi kalau informasinya di Mekah longgar dia bisa berangkat balang untuk melakukan tawaf ifadah. Tapi kita insya Allah haji reguler kebanyakan nanti setelah kita balik ke Mekah. Gitu Bu ya. Jadi 11, 12, 13 pulang ke Mekah. Setelah itu nanti melakukan tawaf ifadah. Setelah itu menunggu sampai tanggal kepulangan. Terakhir yang kita kerjakan wajib haji, yaitu tawaf wada. Begitu wada selesai, mabrur insya Allah. Amin. Nah nanti masa dari tawaf ifadah ke wada itu biasanya agak panjang Bu. Lah itu kesempatan memperbanyak ibadah nanti di Masjidil Haram. Karena insya Allah nanti programnya di sana itu sehari sholat 5 waktu ke Masjidil Haram, 10 kali ke mall. Budal ngelewati mall, gitu. Neng masjid sholat, mulai ngelewati mall, gitu. Ping pindho kali 5. Jadi teng mall ping sedoso, tenggene masjid mengke ping gangsal. Nggih programnya ngoten nggih. Mula reale nggih disiapke mawon nggih. Nggih. Pun ngaten Pak Arno, monggo dipun lajeng niki. Kalau setelah tawaf ifadah itu kegiatan kita hanya keliling Ka'bah 7 kali seperti tawaf biasanya itu dan sa'i, tapi nanti tidak pakai ihram, gitu ya, tidak pakai ihram. Gimana? Biasanya boleh. Kalau ifadah itu boleh biasanya. Nanti keamanannya juga akan menyesuaikan fikihnya ya. Cuma nanti di tanggal tertentu ditutup, tidak boleh lagi. Jadi dia sudah perkirakan ibadah selesai, nanti balik ke sistem yang masuk di tempat tawaf harus pakai ihram itu. Nah setelah sa'i tidak ada potong rambut. Jadi ifadah itu adalah menandakan kita sudah tahalul tsani. Tahalul ada 2 ya di dalam pelajaran manasik kita. Tahalul awal, tahalul tsani. Tahalul awal itu apa? Adalah jika sudah dikerjakan 2 dari 3 amalan, yaitu
akobah, motong rambut, sama ifadah. Jadi kalau tadi kita di Mina sudah tahallul, potong rambut, terus lempar jumroh akobah. Lempar jumroh akobah kemudian cukur, berarti sudah tahallul awal. Tahallul awal ya digundul, dipelontos itu aja. Tapi kita belum tahallul sani karena belum ifadah. Nah, tapi tahallul sani itu tidak perlu cukur rambut, ya menjalankan tawaf itu namanya tahallul sani. Apa bedanya tahallul awal dan tahallul sani? Tahallul awal itu adalah seluruh larangan ihram boleh dikerjakan kecuali satu, berhubungan suami istri, maksudnya berhubungan badan suami istri. Kalau tahallul setelah tahallul sani gimana ifadah? Seluruh larangan tidak berlaku termasuk berhubungan suami istri. Tapi bapak-bapak tidak usah sedih dan khawatir karena di Mina juga tidak ada tempatnya, Pak. Ya, nanti tempatnya itu di Mekah namanya Kamar Barokah. Nah, itu. Jadi wah aku sik tahallul awal ya, gak masalah ya. Karena intinya boleh pakai harum-haruman, boleh mandi pakai sabun wangi, boleh pakai parfum, boleh pakai sepatu, boleh pakai jaket, boleh pakai topi gitu ya. Tetapi tidak boleh berhubungan badan. Cuman itu aja. Dan tidak perlu cukur. Gitu ya, Mas. Nah, cukup ya. Sebelum kita praktek, mungkin ada pertanyaan seputar manasik dari pagi yang kita kerjakan. Monggo mumpung ada ustaz-ustaz di sebelah kanan kiri kita ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar praktek tadi Pak, mau tanya kalau anaknya yang perempuan itu menggantikan bapaknya, itu nanti dari awal itu niatnya apa Pak? Gitu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya sudah pernah haji? Kalau menggantikan menggantikan porsi, ya berarti untuk dirinya sendiri. Iya, niat. Yang harus menyebut nama itu kalau membadalkan orang tua, membadalkan secara fikih bukan secara porsi. Kalau secara porsi itu kan bapak meninggal diganti anak, ya anaknya yang haji, ya kan? Niatnya untuk anaknya. Niatnya bukan menghajikan orang tuanya, ya dia sendiri yang haji. Niatnya sama. Tapi kalau badal itu syaratnya yang membadalkan harus pernah haji. Harus pernah haji baru boleh membadalkan. Niatnya disebut nanti nama bapaknya cukup di awal ketika kita mulai, misalnya labbaika umrotan an Muhammad Zakaria. Misalnya begitu ya. Nanti haji juga begitu. Labbaika Allahumma hajjan an Muhammad Zakaria. Sekali aja di dalam niatnya udah cukup. Gitu Bu ya. Bapak Ibu, tadi ada yang meragukan doa setelah melempar jamarot. Jadi melempar jamarot itu setelah melempar doa itu setelah diula dan wusta. Akobah baik tanggal 10 maupun 11, 12, 13 tidak ada doa setelah akobah. Jadi nanti ini tadi kan baru tanggal 10 Pak ya. 11-nya belum tadi ya. Jadi 11-nya belum, nanti setelah penyanyi melempar jumrah ula berdoa, wusta berdoa, akobah langsung pergi. Termasuk tadi tanggal 10 setelah akobah tidak ada doa. Ngoten nggih. Itu aja, mungkin yang lain lagi monggo. Pertanyaan saya berkaitan dengan dam. Jadi ketika kita sudah memakai pakaian ihram, berarti berlaku larangan-larangan ihram. Nah, andai yang dihitung dam itu per satu kesalahan, misalkan kita melakukan kesalahan, kemudian
dihitung satu, kemudian satu saat kita melakukan kesalahan lagi, itu 2 kali dam atau mungkin diakumulasi menjadi satu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan tetapi itu tidak disengaja, kebetulan di sebelah kita mengingatkan, Pak, itu kesalahan yang tidak harus dilakukan gitu. Terus kemudian kita istighfar, kita ingat bahwa itu larangan. Nah, itu apakah termasuk juga harus diganti oleh terima kasih. Ya, dam itu ada 2, dam nusuk dan dam jabron, dam hukuman. Dam nusuk itu terkait pilihan haji, yaitu untuk yang menjalankan haji tamattu dengan haji kiron. Untuk ifrat tidak ada dam. Nah, jadi itu yang disebut dengan dam nusuk. Jadi semua yang menjalankan haji tamattu maka dia menyembelih seekor kambing atau 1/7 dari unta. Kemudian untuk pelanggaran itu per pelanggaran 1 dam. Ya. Kalau untuk pelanggaran yang tidak sengaja yang mungkin tergolong agak ringan dan lupa diingatkan itu gimana? Cukup istighfar. Itu yang banyak disampaikan oleh para ulama di dalam kompilasi fatwa. Misal menutup kepala itu tidak boleh, gandeng AC-ne wadem tenan, terus kelalen ndoko opo ning mriki. Mas astagfirullah. Cukup begitu, tidak perlu bayar dam. Gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya apalagi terlupa ringan nanti istighfar. Insya Allah itu cukup. Itu yang saya baca di dalam beberapa kompilasi ulama. Gitu Pak ya? Ya, terima kasih. Terus ya. Cukup ya? Masih ada Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Jadi saya ingin menanyakan masalah badal haji. Jadi tadi yang pernah saya baca-baca bahwa badal haji itu anak kepada membatalkan orang tuanya. Nggih. Betul nih. Nah, yang saya tanyakan, seandainya orang tuanya sudah pernah haji, kemudian anaknya sudah meninggal, apakah mungkin di zaman Rasulullah ada hadis yang menyatakan bahwa seorang orang tua bisa membadalkan haji putranya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang menyebutkan ibu saya belum haji, bolehkah saya badalkan? Itu iya. Tetapi dari peristiwa itu kemudian muncul satu konklusi hukum di dalam fikih bahwa membadalkan haji itu boleh. Jadi tidak harus dari anak ke bapak. Tidak harus dari anak ke bapak. Bapak ke anak juga boleh. Kemudian suami ke istrinya yang pertama, ke istrinya yang kedua juga boleh, ya kan? Maksudnya istrinya yang pertama meninggal Pak, terus nikah lagi gitu loh, meninggal lagi. Ini sensitif sekali nih Pak Zainal nih. Itu boleh ya. Jadi itu konklusi hukumnya seperti itu. Badal haji itu boleh dan tidak harus dari anak ke bapak. Ini Pak Zainal ya. Cukup ya Ibu. Kita closing ya terakhir. Masih semangat? Alhamdulillah sampai jam 5 siap. Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu, kita sudah melaksanakan sebagian dari haji dan umroh dan haji. Sudah ya sebagian ya. Saya cuma ingin mengingat kembali, gitu ya. Bapak dan Ibu, haji kita gelombang 1 apa gelombang kedua? Gelombang 1 atau 2? Oke, tidak masalah ya 1 atau 2. Yang penting haji kita haji apa? Oke, sekali lagi saya ingatkan ya. Haji tamattu itu apa? Umroh terlebih dahulu. Tadi sudah umroh? Sudah melaksanakan apa? Ihram dulu. Dan ihram dan niatkan komplit. Terus kalau sudah laksanakan dengan baik,
Ada yang kira-kira kena dam, buka-bukaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang kira-kira ngangkat-ngangkat ininya atau membuka kelihatan auratnya? Dievaluasi dulu. Nanti kalau temannya lihat, oh kayaknya teman saya tadi kok kelihatan auratnya gitu ya. Itu kena dam ya Ustaz ya? Kira-kira, kecuali tidak sengaja, tadi sudah dijelaskan lebih detail ya. Sudah dievaluasi semuanya ya? Jadi pertama kita melaksanakan umroh terlebih dahulu. Siap sudah semua ya? Kemudian kan kita jeda sampai nunggu tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat kemana? Ke Mina. Sudah belum tadi? Sudah. Di Mina kita ngapain? Ayo, mabit kan? Nah mabit dulu kalau di sana loh. Kalau di sini agak mabit, ya paling tengok-tengok ya. Di sana mabit dulu. Malam kita tidur di Mina sampai subuh. Betul enggak? Sampai subuh, kemudian habis subuh kita berangkat kemana? Sudah belum? Alhamdulillah. Kemudian di Arafah ngapain? Apa? Khotbah. Kemudian apa? Sholat. Ya, jamaah. Sudah dilakukan? Kemudian berapa lama di Arafah? Sampai maghrib. Waktu jeda selama itu ngapain? Ayo, nunggu sing akeh ya, baca Quran, zikir, doa apa namanya, titipan doa saudara-saudara dibaca semua. Bulan balik doa tidak apa-apa. Nak kesel tidur-tiduran apa tidur? Tidur boleh, tiduran boleh. Sampai terbenam matahari. Ya. Yeah. Nih dijaga-jaga jangan sampai waktunya 6 jam loh itu ya. 6 jam kira-kira itu yang sampai terlewat sia-sia. Kan sayang. Saya tidak mengucapkan insya Allah lagi, tapi memang agak sulit. Kalau kita tumbali ini meneh haji reguler ya. Nah haji plus kalau ini insya Allah, tapi haji reguler masya Allah. Tidak nyampe umur kita ya. Kemudian habis itu sudah terbenam matahari kita berangkat kemana? Ke Musdalifah. Sudah? Pakai sistem apa? Tadi kalau di sana nanti berangkat dulu satu rombongan, satu bis itu tadi mungkin bisa 1,5 rombongan, ya. Kemudian diangkut ke Musdalifah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita nunggu bis segala macam, masya Allah, rebutan nunggu sampai capek. Tapi itulah haji, ya. Kesabaran, kemudian keikhlasan, menunggu dan seterusnya. Kemudian kita ngapain di Musdalifah? Ya, mungkin ada yang nyari kerikil, ya. Kemudian tidur-tiduran atau tidur sampai subuh, ya. Kalau bisa banyak zikir di sana ya. Kalau saya sering katakan di Musdalifah itu adalah wukuf di tengah malam. Kalau siang kita wukuf di Musdalifah tidak ada tenda, anginnya kencang segala macam gitu ya. Tapi masya Allah nikmatnya. Nah kemudian sampai subuh kita akan berangkat menuju ke, sudah belum? Sudah ya? Sekarang sampai di mana ini? Nah sampai di Mina sekarang. Sudah Sudah? Sudah pakai makan. Kemudian di Mina kita datang ya, kita letak barang-barang kita. Nanti habis ba'da duha kita lempar jumrah. Sudah? Alhamdulillah. Berarti kan prosesnya udah jelas tuh. Yang saya sampaikan kemarin itu. Step by step udah jelas ini. Makanya praktik ini penting ya. Kemudian setelah melempar jumrah Aqobah, kembali ke kemah lagi, tidak Minanya. Kita berada di Mina kok. Habis melempar jumrah Aqobah, jalan jauh lewat terowongan, kemudian melempar Aqobah siji tok, Aqobah tok. Kita ngeliati ulah usto Aqobah. Kemudian kita melempar, kemudian kita setelah itu kita tahalul sambil berjalan pulang, ya, sambil takbir, karena itu tanggal 10, gitu ya. Nah kemudian sampai di sini, inilah waktu Bapak Ibu sekarang ini akan melempar jumrah tanggal 11 nanti akan melempar ulah usto Aqobah. Kemudian habis itu pulang lagi ke sini kalau untuk kemah. Tadi mungkin kita terus pulang ya.
Kemudian habis itu ngelempar lagi tanggal 12 ula atau akobah lagi. Nah, tanggal 12. Oke. Nah, kemudian habis itu kembali lagi untuk tanggal 13. Oke. Nah, tanggal 13 nanti karena kita ini harus bagaimanapun amal syuhada itu sudah di mana-mana dikenal. Kenapa amal syuhada itu terbanyak di Solo jamaahnya? Karena mendekati sunnah Rasul. Saya tidak katakan sunnah, tidak, udah terkenal di mana-mana. Kalau saya ditanya amal syuhada itu yang terbaik, kenapa? Mendekat sunnah. Coba ibu lihat, yang namanya nginep sampai subuh, walaupun mereka tarbiyah tapi jarang melaksanakan, kecuali amal syuhada. Sampai subuh baru berangkat ke Mina. Melempar kita usahakan waktu duha. Kita usahakan maksimal mendekati sunnah, gitu ya. Nah, habis itu apa? Selesai tanggal 13 kita melempar kalau bisa memang sesuai dengan jadwal, kalau tidak situasi, tapi kita usahakan melempar sesuai dengan jadwal. Kemudian pulang ke Mekah. Di Mina udah selesai. Pulang ke Lembah untuk apa? Melaksanakan rukun yang terakhir. Apa itu? Udah selesai ya. Jadi selesailah prosesi ibadah haji. Kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i selesai, tinggal menunggu pulang. Yang terakhir kewajibannya adalah tawaf wada. Gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Cukup menengah ya. Gampang itu ya. Makanya saya melihat bahwa ilmu Bapak dan Ibu sudah komplit semuanya. Itu sudah dibekali teman-teman dari ustadz-ustadz senior-senior kita ini sudah membekali semua. Ya. Mudah-mudahan yang terakhir semoga ibu-ibu dan bapak semua sehat sampai bulan April atau Mei ya berangkatnya kira-kira. Mei ya? Saya lupa tadi. Yang di Mina itu bukan hanya lempar jamarot, tetapi mabit. Mabit itu bahasa Arab, menginap. Nek Jawa beda, mobat mabit kan beda ya. Mabit itu nginep. Nah, di dalam fikih disebut nginep itu durasinya berapa lama? Bahasanya mu'dhamul lail. Jadi 2/3 malam. Jadi itu tidak menjadi kekhawatiran buat amal syuhada karena sepanjang malam insya Allah akan ada di tenda ya. Tetapi kalau bagi yang mungkin ada kegiatan apa gitu nanti ternyata di antara jamaah amal syuhada itu ada yang keluarganya Raja Salman terus diundang gitu ya. Ya nanti tidak apa-apa, nanti balik ke tenda mu'dhamul lail. Jadi porsi malamnya nanti banyak di Mina. Gitu tambahan. Tambah sedikit umpamanya tadi beliau udah mengatakan apabila ya ibu-ibu yang seburu datang waktu ini ada ibu muda kan waktu M-nya datang bisa mendahului dulu ya, bisa mendahului untuk tawaf ibadah lebih dahulu daripada menanam minggu, itu bisa. Saya yakin itu sudah disampaikan pada waktu materi-materi yang sebelumnya materi ya. Saya kira begitu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, kalau nanti memang amal syuhada sesuai dan mendekati sunnah Rasul pada waktu ibu-ibu melaksanakan haji yang tahun ini, tolong disampaikan kepada halayak ramai. Ikutlah bersama amal syuhada. Karena haji itu tinggal beberapa, hanya bisa laksanakan sekali, harus dimaksimalkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak salah bersama amal syuhada. Allahumma amin. Insyaallah demikian. Selamat menyelesaikan ibadah hajinya sampai selesai, mudah-mudahan hajinya mabrur, haji Alaska. Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tasnya boleh dicangklong, tapi sebelum keluar kita ambil gambar dulu sebentar ya. Setelah itu kita akan peragaan lempar jamarot, ula, wusta, akobah. Tasnya tidak ditinggal di sini, tapi langsung dibawa. Untuk kesempatan pertama untuk pembimbing dan relawan, monggo bisa di depan untuk diambil gambarnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu bersiap, monggo silahkan berdiri, tasnya di bawah.